persaingan Indonesia. Saya yakin dan kita percaya bahwa kita adalah para dai, para ustadz, di mana di luar umat dan jamaah melihat kita sebagai orang-orang yang hanya berbicara dengan jahil. Karena itu tetap tenang, dan Ustaz Abdul Hakim bin Abdul, beliau justru menawarkan kepada saya agar bisa selesaikan sesi itu untuk langsung kita bertanya jawab. Tapi tetap saya akan membatasi pertanyaan-pertanyaan ini, dan tentu saja tidak semua pertanyaan bisa kita tayangi. Baik, silakan. Dan kesempatan yang pertama, dari tadi belum terlihat tangannya dari Majelis Ulama Indonesia. Tentu itu akan berikan kesempatan kepada penasihat, dari penasihat dulu MUI Kota Madia Jakarta Utara. Silakan. Ada. Silakan. Nah, ini Pak Kiai Ihsanuddin. Mudah-mudahan sebagai representasi pertanyaannya cukup mewakili dari MUI. Silakan Pak. Dari Jakarta Utara. Bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk dimaklumi, Pak Habib. Saya bukan ulama, tapi muallim. Muallim pelayanan. Saya berwakafal sama Singapura bagaimana yang pertama, bahwa pertemuan ini dari tadi saya perhatikan masalah Quran, Sunnah, kemudian masalah bid'ah. Pokoknya cuma itu kan. Yang saya pertanyakan pertama, apakah pada waktu zaman Nabi dalam memberikan dakwah ada seperti dilaksanakan seperti sekarang ini? Ada pakai udul, pakai respekan, pakai laptop, pakai macam-macam. Pada waktu dulu, zamannya almarhum Buya Hamka, tadi pokok dasar supaya menyatu. Buya Hamka waktu itu ceramah masalah bid'ah sampai macam-macam. Lantas diberikan nasihat oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang akhirnya pada ceramahnya saya ingat kembali. Yang tanya katanya, kok kunut itu katanya bid'ah katanya. Itu bagaimana Buya Hamka? Buya Hamka jawabnya begini. Ini maaf saja karena saya suruh makmini, saya maaf. Jangan dicegah, walau nanti hari. Saya tidak mau lagi ditanya masalah bid'ah. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, di tengah jalan jatuh subuh, kemudian saudara ada potongan seperti Ustaz, sehingga yang punya masjid menyilahkan
untuk jadi imam. Saudara harus bijaksana. Ya. Ibadah itu ada prinsip, ada non prinsip. Pengertiannya bisa disesuaikan. Tahu jadi imam, tanya di situ. Di sini biasanya pakai corner atau tidak? Sekalipun saudara tidak pakai, jangan pakai untuk menenangkan jemaah. Kata Buya. Kemudian juga kalau engkau ngimamin lagi, kemudian tanya pakai kunut enggak? Pakai kunut. Sesuai dengan harapan menyatukan, insya Allah bersatu. Nah, para jamaah siap. Jadi ini dari dalil-dalil. Tapi kalau saya ada menyimak, di sini ada masalah bingan, ada pembukaan, ada berapa pasal? 4. Ada ancaman terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Enggak jelas. Ini hadis-hadisnya juga ada. Kemudian sampai berapa hadis? Kemudian bid'ah menurut syarak. Boleh bacakan hadisnya Pak Kiai, supaya yang lain bisa mendengar dengan jelas hadisnya. Dulu Panjang. kemudian di sini juga banyak sekali. Sampai di sini ada pernyataan bahwa maksud yang asal dari perkataan bid'ah ialah suatu yang baru diadakan tanpa contoh terlebih dahulu. Betul-betul. Dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan daripada sunnah, yaitu sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum bid'ah terbagi menjadi kepada hukum yang 5. Ini Tanbih oleh juz 1 sampai halaman 137. Imam Jalaluddin Suyuti ini berpendapat bahwa hukum bid'ah itu takluk kepada hukum fikih yang 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan jaiz. Apa prinsipnya? Kalau begitu maka ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah boleh. Kemudian bid'ah yang terlarang hanya bid'ah keagamaan. Juga singkat, oke. Ya singkat, satu, dua. Ini sekalinya kedua sampai kepada masalah waktu sahabat Abu Bakar diajak sahabat Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Sahabat Umar itu ada perintah Rasul. Ya benar. Tapi karena disuruh sahabat Umar, akhirnya sampai sekarang tidak banyak Quran gara-gara itu. Ya betul ya. Yang ngomong kadang-kadang bayar. Singkat baik. Ya. Ini agak banyak. Nah di sini Pak Ustaz, ini mengambil dari sampai itu dari yang saya ngomong saya lupa namanya. Iya, tapi saya belum puas. Cukup. Kita puasanya ada di rumah Pak. Ya cukup. Saya yakin kesempatan lain juga bisa diberikan pada hadis dhaif. Masalah hadis dhaif sudah ada. Jadi kita mau. Jadi ada kriteria. Ya, ada saya hadis ulama semuanya rusak. Nah termasuk siapa ini yang ulama rusak? Iya. Terima kasih. Tapi segala sesuatu ada ilah kecuali yang 5. Jadi segala sesuatu ada ilahnya. Terima kasih. Ya. Benar. Perasaan ini jangan terluka. Baik. Sian kemarin udah gemeter sian. Nah, iya. Gemeter orang sian ya, enggak sian ya. Orang tua. Apa? Baik. Kalau nggak disetok Cukup. Selamat dan ini rasanya mewakili
representasi dari MUI ya, walaupun tidak semua, terutama yang tadi bertepuk tangan, tapi barangkali kita saling menjaga situasi agar kondusif dan tidak provokatif. Sekali lagi tetap dalam koridor ilmiah. Baik, kami berikan kesempatan di sini ada teman-teman dari LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang kita undang secara khusus. Kesempatan bertanya kepada teman-teman dari LDI. Silakan jawab dulu. Satu pertanyaan tadi masalah di bahasanya kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ya. Boleh tiga nih. Pertama saya sangat berterima kasih. Singkat padat. Singkatnya harus dari dulu. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz, terima kasih, ini adalah satu pencerahan. Sebenarnya mungkin yang disampaikan juga LDI pun juga banyak belajar tentang hadis-hadis itu dan banyak yang juga mengerti tentang yang disampaikan. Namun barangkali masa itu oleh LDI sudah pernah dilalui, karena kalau kita sampaikan secara umum bisa sangat membuat perpecahan di antara umat sesama muslim barangkali, sehingga kami sekarang membuat satu paradigma baru. Namun bukan berarti kami terus tidak mengikuti. Pertanyaannya bagaimana supaya Quran dan Sunnah ini bisa dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, ya. Sehingga sama umat Islam tidak terjadi perpecahan. Ya. Caranya bagaimana supaya bisa sama dalam menerjemahkan Quran dan Sunnah. Sudah ada. Baik, kita berikan kesempatan terlebih dahulu Ustaz Hakim untuk menjawab pertanyaan. 3 aja langsung. Satu lagi. Satu lagi 3 aja. Iya. Silakan. Dimaksud. Bagaimana cara mengamalkan Quran dan Sunnah? Ini kalau jauh jalan. Banyak tentang bid'ah ya. Dan penamalan hadis Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya menghimbau kepada seluruh pengurus MUI, terutama gereja Ketutanan, karena MUI adalah merupakan organisasi pemerintah yang di dalamnya adalah semua ormas Islam itu ada. Nah, ini oleh karena itu MUI Jakarta Utara dan sampai ke kecamatan itu harus bisa mengayomi semua ormas Islam itu dalam event-event apa saja, termasuk hari ini harusnya demikian, sehingga kesan yang kawan-kawan, mohon maaf yang di belakang yang sampai begitu itu karena ada hal-hal yang kurang pas bagi mereka. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya sedikit tentang masalah bid'ah. Bukankah Khalifah Umar ketika melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat untuk mempersatukan jamaah di Masjid Nabawi dan Masjid waktu itu, setelah selesai beliau berkata, ini matul bid'ati, bahwa sholat jamaah tarawih 20 rakaat itu adalah merupakan bid'ah, tetapi yang paling bid'ah. Kemudian yang kami tahu bahwa pengayanan sholat tarawih yang di SCPI itu juga 20 rakaat. Apakah sholat 20 rakaat yang di Masjidil Haram itu termasuk bid'ah yang dolalah dan fitnah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara umum
kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak pernah beliau memberikan pengecualian yang dengannya dapat kita pahami bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Sebab kalau ada bid'ah hasanah, mana qawaid dan dawabitnya untuk kita tetapkan sesuatu perbuatan itu masuk ke dalam bid'ah hasanah. Adapun yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, bukanlah bid'ah secara syar'iyyah, tapi bid'ah secara lugawiyah. Jadi kita harus bisa memahami, karena bid'ah itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Orang Arab sering mengucapkan lafaz bid'ah. Harus didudukkan apakah ucapan bid'ah itu bid'ah syar'iyyah atau lugawiyah. Secara lugah, lampu, pengeras suara dan lain-lain bid'ah secara lugah, bukan secara syar'iyyah. Jadi harus kita pahami dengan baik. Perkataan Umar adalah bid'ah secara lugawiyah. Karena apa yang ditambah dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Telah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar tidak membuat yang baru. Adapun tadi dibawakan bahwa Umar memerintahkan salat 20 rakaat, langsung dari Umar itu tidak ada perkataan yang seperti itu. Tapi ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta bahwa pada zaman Umar bin Khattab manusia salat 20 rakaat. Setelah membawakan ini, maka Imam Malik membawakan riwayat yang lain di mana Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia salat 11 rakaat. Kata ulama secara isnad, maka riwayat yang pertama dhaif, terputus sanadnya. Jadi kita harus bahas, Pak, secara ilmiah. Tentu tidak cukup waktu di sini untuk membahasnya. Dengan ilmu, dengan bukti pembuktian ilmiah. Semuanya harus ada pembuktian ilmiah. Sebab mengucapkan sesuatu, membantah sesuatu, hal yang sangat mudah sekali, siapapun bisa melakukannya. Anak kita pun bisa melakukannya untuk sekedar membantah. Tapi pembuktian ilmiah, kita harus punya pembuktian ilmiah secara ilmu dan diuji. Dan itu perlu majelis khusus per masalah yang akan kita bahas. Atau di antara saudara-saudara ada yang mau ngebahas khusus dengan saya berdua kapan waktu, atau dengan Ustaz Yazid, ahlan wa sahlan. Kita duduk, kita bahas, di hadapan kita ada kitab-kitab para ulama, kita bahas sesuai dengan tariqah ahli ilm. Sangat bagus sekali, sangat menarik sekali, dan begitu ilmu. Kalau hanya mengucapkan au, saya kira anak-anak kita juga mampu. Ini kita majelis ilmu, bahas ilmu, bahas ilmiah.
Jadi tidak lengkap, tentu itu kan terbatas. Saudara-saudara punya kebebasan. Saya di sini membahas, mengukakan suatu permasalahan, pembahasan tidak berarti langsung saudara harus ikut, tidak. Bahas ilmu. Kita bebas dari asabiyah. Bebas, tidak ada la ikraha fid din. Tapi semuanya harus pembuktian ilmiah. Dan ini sering kami lakukan. Ya, maka itu yang saya katakan tadi yang Bapak terakhir bawakan, itu nggak ada riwayat seperti itu, nggak ada buktian. Adapun salat tarawih jumlah rakaatnya ada khilaf ilmiah di antara para ulama. Khilaf ilmiah di antara para ulama dari jurusan riwayat dan dirayatul hadis. Karena itu harus kita masuk ke dalam pembahasan hadis. Kalau kita masuki ruang itu, saya bicara tentang munqati, tentang mursal, tentang mudallis, tentang ini dhaif, akan panjang. Di antara saudara-saudara barangkali belum ada yang mengerti. Ada yang mengerti, ada yang setengah mengerti. Tapi yang intinya adalah permasalahannya bid'ah. Nah, ini perlu kita uji. Kalau ada bid'ah hasanah, maka mana, saya bertanya, qawaid dan dawabitnya itu apa? Apakah setiap perbuatan baik itu boleh kita masukkan dalam bid'ah hasanah? Bolehkah kita sebelum sholat tarawih azan dan qomat dulu? Boleh? Saudara siap melakukannya nanti? Bukan hanya ngomong, lakukan nanti. Saya mau lihat dengan mata kepala saya. Karena azan dan qomat hasanah yang terbesar. Apakah setiap perbuatan baik itu masuk dalam bid'ah hasanah? Boleh kita masukkan dan dikatakan bid'ah hasanah? Maka itu tidak ada qawaid, tidak ada dawabit. Oleh karena itu berkatalah Al-Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Man istahsana faqad syara'a. Ini merupakan kaidah yang sangat besar. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, dia telah membuat syariat baru. Ini Syafi'i yang mengatakan, bukan saya nukil. Berkata Al-Imam Malik, man ibtada'a bid'atan hasanatan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan. Lihat, barang siapa yang membuat bid'ah dan dia menganggap bid'ah itu bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati syariat. Mengkhianati syariat. Kenapa? Kata Imam Malik, kenapa? Harus ada pembuktian ilmiah. Kenapa? Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Maka kalau ada bid'ah lain lagi, ada ajaran lain lagi, kita telah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah. Kita buka Quran surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah katakan pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Maka kita memberikan catatan, belum. Ada ini satu, ada dua, ada tiga, sampai ribuan. Ini memberikan istidrak, catatan kaki terhadap Rabbul Alamin. Ini yang berkata Imam Malik, bukan Abdul Hakim. Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Karena itu tidak ada qawaid dawabitnya. Pertanyaan tadi dari
LDII bahwa lagi tentang dibukukannya Al-Quran. adapun dibukukannya Al-Quran ini bukan bid'ah. Siapa yang mengatakan ini bid'ah lalu dimasukkan dijadikan dalil bid'ah hasanah? Tidak, karena Al-Quran memang telah diperintah untuk dibukukan. Salah satu nama Al-Quran Al-Kitab. Apa arti Al-Kitab? Ad-dhammu wal-jam'u, mengumpulkan. Rasulullah SAW perintahkan untuk ini. Dan itu pertama. Yang kedua, ijma' sahabat jadi hujjah dalam agama. Yang ketiga, sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Bukan kita, jangan dikiaskan antara kita dengan sahabat. Ini dalam ilmu usul namanya qiyas fariq, qiyas ma'al fariq, qiyas yang berbeda dengan apa yang dikiaskan. Adapun nuktab itu memudahkan orang. Asalnya bahasa Arab gundul, nggak ada titik, nggak ada apa-apa. Kalau sampai sekarang begitu, saya dan penanya dan antum semua nggak bisa baca. Nggak ada titiknya, dimudahkan. Masalihul mursalah namanya kata ulama dalam ilmu usul. Bukan bid'ah lalu dimasukkan bid'ah hasanah. Ini mencari-cari. Walhasil tidak ada satupun perkataan dari sahabat yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tidak ada dari tabi'in, tidak ada dari tabi'ut tabi'in, tidak ada dari a'immatul arba'ah. Yang ada sebaliknya tadi saya bawakan dua kaul dari perkataan Syafi'i dan gurunya Al-Imam Malik. Sebab kalau ada, maka jadilah agama ini buah tambahan manusia. Maka saya tantang, berani tidak azan dan qomat sebelum sholat tarawih? Kalau itu bid'ah hasanah, lakukan di hadapan manusia. Kita mau tahu apa tindakan manusia kepadanya. Gak ada. Karena itu hasanat. Kenapa tidak boleh? Jawabnya tentunya karena tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, jawabannya adalah jawaban para ulama. Adapun yang berkaitan dengan hadis dhaif, para mutaqaddimin mengatakan tidak boleh diamalkan secara mutlak. Dhaif yang dhaifnya ringan. Adapun yang dhaifnya berat, yang maudhu, yang palsu, sepakat tidak boleh diamalkan. Sepakat. Yang dhaifnya ringan, maka mutaqaddimin secara mutlak tidak boleh. Mutaakhirin seperti An-Nawawi, Ibnu Hajar mengatakan boleh dengan syurut beberapa persyaratan ilmiah. Pertama, hadis itu tidak masuk dalam masalah hukum. Nah, kalau hadis nisbu sa'ban dibawakan, satu, hadisnya sangat lemah bahkan maudhu. Kedua, hadisnya berkaitan dengan hukum, tidak tepat. Syarat yang kedua, tidak boleh dimasyhurkan. Syarat yang ketiga, tidak boleh langsung disandarkan kepada Nabi dengan menyebut qala. Harusnya ruwiya, hukiya, dan lain-lain persyaratan yang saudara-saudara harus baca. Ada bukti-buktinya. Karena agama kita ini Islam, yakni mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Jadi saudara bebas berbicara, membantah apa? Bil ilmi, dengan ilmu, dengan tariqah ahli ilmu. Dan ada pembuktian ilmiah. Dan diuji. Nah, ini baru bahas. Dan inilah namanya kita meningkatkan peningkatan ilmiah kita. Jadi saya bicara di sini atau saya bukan untuk menggurui mutlak saudara, sama sekali tidak ada niat seperti itu. Tapi menghadapkan, memberikan satu sumbangan ilmiah begini, lalu kita bahas. Karena memang ya ini perlunya adanya pembahasan seperti ini. Pertanyaan yang kedua tadi, ya ini bagaimana ya ini kalau kita menjelaskan yang Al-Quran dan Sunnah lalu tidak bersinggungan dengan yang lain, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kaum muslimin Nabi katakan akan berpecah belah menjadi 73.
72 terancam neraka, 1 dijanjikan sorga. Ini Nabi SAW sudah katakan seperti itu. Tentu antara yang 72 dengan yang 1 terjadi pertentangan yang hebat, dan sesama 72 terjadi pertentangan yang hebat. Kalau saudara membaca kitab-kitab firqah dalam Islam, maka firqah, contohnya misalnya firqah Syiah Rafidah berpecah belah menjadi berpuluh-puluh firqah, satu sama lain saling melaknat. Khawarij berpecah lagi, Qadariyah berpecah lagi. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang berpegang dengan agamanya, yakni dengan sunnah Rasulullah pada akhir zaman, seperti menggenggam batu bara api. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ghuraba. Tentu antara kebenaran dengan antara kebenaran dan kesesatan selamanya akan terjadi pertentangan. Tapi dakwah harus terus jalan. Dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, karena kita di sini para asatidzah semuanya, tentu bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan itu bisa dilaksanakan. Tentu akan ada benturan, tentu akan. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita mendakwakannya? Perlu kita mengetahui bahwa Islam fitrah yang bakal diterima oleh manusia. Tapi dakwah Islam tidak mungkin akan dapat diterima oleh manusia demikian baiknya yang secara hakiki kecuali berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian dakwah sunnah merupakan dakwah fitrah yang akan diikuti oleh manusia. Memang Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Itu dalam hadis-hadis yang sahih, saya kira ma'ruf hadis-hadis itu, dibawakan oleh para ulama, diriwayatkan oleh para imam. Kesesatan yang 72 ini mengenai kesesatan akidah dan manhaj mereka, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa yang satu golongan itu, beliau menjawab ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang aku bersama para sahabatku berada di jalan tersebut. Ini yang kita ikuti. Bukan tadi dicontohkan Buya Hamka rahimahullah dengan Abdullah Syafi'i. Bukan. Yang kita ikuti ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang aku bersama para sahabatku pada hari ini berada di jalannya. Yang satu golongan itu secara ijma. Bagaimana tafsirnya? Tentu kita perlu belajar bersama tafsirnya, perinciannya. Barangkali ada pertanyaan. Mungkin mau ada pertanyaan lagi. Hah? Iya. Baik, Masih ada waktu. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan jawaban tadi bisa jadi bekal bagi kita. Dan masih ada sesi kedua kita, berikan kesempatan 3 penanya ini. Silakan sebutkan nama, nik. Pertanyaan ya. Yang di belakang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan MUI dan Jakarta Utara, saya satu hanya usul ya. Ini adalah sangat bagus sekali. Ya. Saya dengan kemarin saya lihat judulnya adalah meraih kesuksesan dalam dakwah. Ya. Tetapi di sini tentang bid'ah. Oh ya. Jadi saya pegang juga. Seharusnya MUI lain kali undang kita
bedah bid'ah. Pak ya, jadi kita sudah siap dengan berbagai dalil-dalil. Jadi kalau kita mati sekarang nggak bisa. Sedangkan kita punya dalil. Dalam observasi juga, ya saya punya kiai, saya punya guru, beberapa guru. Kebetulan saya juga punya guru, 8 guru, abang, kiai, soleh. Ya jangan berjalan sedang saling berjaga di sini. Karena itu adalah usaha begitu. Nah, kami nggak ketemu bapak punya dalil, kita punya dalil, begitu. Nah oleh karena itu, saya mungkin akan menantang gitu kan. Saya tolong jembatan juga. MUI dan waktu akan minta saya jembatan juga kita semua siap-siap membedah bid'ah. Jadi kita sama-sama ya. Mereka punya dalil dan kita juga punya dalil. Kita bawa pulang. Baik. Kita siap. Iya. Dan karena saya sudah punya guru 200.000 hadis beberapa. Ya, habis saya berhenti. Kemudian saya juga kenal hadis Abdul lagi. Beliau sampai kapal 1 juta hadis. Berserta syarat yang namanya hadis itu luar biasa. Oleh karena itu kita punya hadis-hadis yang sahih, yang tidak insyaallah siap. Iya. Baik, terima kasih. Ini sifatnya masukan dan yang kedua, Bapak tadi mengatakan bahwa pengumpulan aturan itu bukan bid'ah syar'i, bid'ah lugawi. Bid'ah lugawi. Ya Pak ya? Enggak, saya mengatakan bahwa kulun itu dolalah, itu dolalah, pasti dolalah, begitu. Nah sekarang terbagi dua bid'ah. Bapak mengatakan bid'ah lugawi dan bid'ah syar'i. Kalau begitu pun pasti ada juga bid'ah dolalah, pasti ada juga. Ya. Baik, dari tengah berikan kesempatan atau dari sisi kanan dulu. Silakan. Baik, kita sepakat untuk tetap tenang, tertib, berada dalam koridor ini ya. Sebutkan nama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini saya ada riwayat fatwa barangkali. Saya mohon maaf sebelumnya kepada panitia dalam forum acara ini. Mohon dibagi waktu. Ada kata 2 jam, 1 jam untuk pembicara, 1 jam untuk tanya jawab. Kalau kita perhatikan dari awal yang akhir ini terlalu banyak bicara gitu. Padahal ratusan ini siap menanya, tapi apa tidak jadi demikian. tadi waktu 1 jam. Kemudian untuk pertanyaan saya ingin menanyakan tentang kata-kata kalimat dulu bid'ah dolar. Saya ingin mohon penafsiran dari Syekh tentang lafaz kata kulun itu. Tentang kata kulun, saya ingin menanyakan secara gamblang itu supaya ditafsirkan. Kemudian untuk masalah maulid ini, masalah maulid itu kata bid'ah. Nah kalau kita menghina sunan Kalijaga, beliau pun mensyariatkan Islam bukan sekedar mengerjakan ayat dan hadis, tetapi dengan adatul jawab, namun daya tarik umat lain muslim. Dan kalau maulid ditafsirkan dengan bid'ah saja, tapi tidak niat hikmahnya, ini saya rasa umat Islam tidak akan berkembang. Makanya berusaha aja saya ini. Saya masuk kandang saya sebagai polisi yang nggak punya tembakan, masuk kandang yang punya polisi dan tembakan. Sudah salah saya. Sudah salah. Maksudnya polisi yang sukses dalam dakwah, saya setuju dengan tadi bapak itu. Jadi siap untuk menyampaikan beberapa dalil. Kita akan saya bawakan. Ya. Terima kasih saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan sampaikan kekurangannya itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya yakin kita tidak sepakat bahwa kita sedang berada dalam kandang hari ini. Tidak. Dan bukan jenis yang perlu dikandangkan. Gitu saja. Ya, dari tengah yang belum.
Silakan. Justru ini penawaran dari beliau Ustaz Hakim untuk lebih terbuka mengajukan pertanyaan. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari awal mendengarkan kayak orang untuk mengingatkan kami kembali kuliah pengantar hadis, sehingga kita ada tidak menarik. Yang kedua, materi-materinya kontroversi, sehingga mohon nanti kalau ini yang nanti disampaikan pastinya temanya adalah diskusi atau dialog. Apa yang disampaikan itu orang sudah siap dengan materi-materi yang lain, mungkin dari juga. Kalau sekarang ini materinya dipakai kebenaran diri sendiri saja. Satu. Yang kedua, tadi sudah mengatakan tentang masalah, tapi hanya tendensius, hanya satu saja, tidak membuka masalah-masalah yang lain. Dan tadi misalnya mau ini tidak dikaji dari masalah-masalahnya, jadi kata Yasin misalnya, ini kenapa tidak bicara tapi masalah-masalahnya? Kalau itu toh bicara tentang masalah-masalah, tapi hanya apa maksud kita? Ini sikap ekstremisnya ini mohon untuk tidak dalam hal ini, apalagi kalau tadi materi pertama tentang katakan tadi ilmu dengan filsafat ini jelas-jelas ini berlawanan dengan dasar hikmah Allah yang sama dan tidak tadi hal kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab, ada intinya ada beberapa saran dan masukan dari para ustaz sekalian, dan insya Allah saran dan masukan ini juga akan kita tampung untuk barangkali nanti kita mengadakan event-event yang lebih menarik lagi, tapi tetap dalam rangka tolong ilmi, apa itu dalam bentuk diskusi lebih terbuka lagi. Dan memang hari ini bagaimanapun juga tema besar kita adalah silaturahmi. Berikan kesempatan pada Ustaz Hakim untuk menjawab sesi terakhir dari tanya jawab kita pada hari ini. Mohon tenang dan dengarkan jawaban yang disampaikan dari azan. Selesai sampai azan asar kita sepakat selesai. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama karena ini menunjukkan berhasilnya majelis ini, insyaallah taala, karena bangkitnya saudara insyaallah, dan akan menggali dengan sendirinya nanti pulang ke rumah yang ada kitab sekian tentu kan akan membaca, tidak hanya ngomong saja, akan baca. Dengan demikian ini adanya penggalian ilmiah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua ya, perkiraan saya mungkin agak salah karena tema judul masing-masing adalah akidah ya. Tentang akidah tentu lawannya menjadi syirik, akan bicara tentang asyirku billah, akan bicara tentang tauhid. Lawan tauhid adalah syirik, itu yang dibahas. Kita berbicara mengenai sunnah. Sunnah tentu yang menjadi lawan bagi sunnah senantiasa adalah bid'ah gitu. Dan mau tidak mau akan berbicara ke sana, tidak dapat tidak. Karena itu lawan dari sunnah. Jadi bukan soal siap atau persiapan. Kita bukan untuk berdebat dalam arti ini, tidak. Ini kan awal dari pertemuan kita untuk membahas gitu. Kalau untuk kita bahas, ya tentu perlu duduk bersama atau kita bertemu, kita membahas secara ilmiah, bukan musuh-musuhan atau tantang-tantang. Tidak demikian, tidak bahasan. Tunggu. Saya lagi. Waktunya habis. Tadi Pak, duduk. Enggak. Iya, sudah selesai. Karena tadi habis. Nanti habis asar antum ngomong kemana? Antum habis asar kita ngomong atau pulang sama-sama mana? Gitu. Iya. Atau lain waktu kita ketemu. Ini saya mau jelaskan. Bagus, antum bebas. Saudara bebas bicara apa sih bebas. Saya di sini bukakan, antum mau bantah mau bebas. Ini alhamdulillah majelis seperti ini meningkatkan ilmiah gitu. Sehingga kita perlu mengadakan pertemuan-pertemuan yang akan datang yang lebih dalam lagi
Begitu. Ya kan? Ada yang memang tidak bisa kita harapkan semuanya setuju, tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Begitu. Ya? Jadi yang saya mau dudukkan di sini pertama, bahwa pembicaraan kita adalah khususnya pembicaraan saya mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah SAW tentu berhadapan dengan bid'ah. Oleh karena itu disinggung mengenai bid'ah. Adapun soal saudara tidak setuju, saudara bisa mengatakan tidak setujunya, enggak jadi masalah hal seperti itu. Untuk membantah silakan, tapi pembahasan yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi, lebih pembacaan dari kitab pandangan para ulama itu memerlukan majelis tersendiri. Begitu. Jadi nggak ada di sini di perangkap atau apa, nggak ada ya kan, saya kira nggak seperti itu. Makanya hendaklah kita bersikap bebas tidak ada terikat, tidak ada apa, saudara bebas saja, bebas. Adapun pembahasan ilmiah di lain waktu boleh saja kita ketemu dalam bahas ilmiah atau dalam majelis seperti ini, maka kita akan bahas pertanyaan selanjutnya. Juga singgungan tadi tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat pembicaraan mengenai Wali Songo. Apa benar Wali Songo itu Sunan Kalijaga atau yang lain demikian? Kan kita perlu riwayat yang sah atau tidak. Dan itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Kalau salah harus kita tolak. Kalau bertentangan dengan sunnah harus kita tolak. Harus dicek dulu benar apa tidak, dari mana riwayatnya itu. Apakah itu omongan-omongan saja? Tidak. Atau ada riwayat yang sahih. Karena umat Islam dikhususkan dengan adanya riwayat sah apa tidak. Jangan sampai kita menyandarkan sesuatu kepada seseorang yang dia tidak melakukannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kan tidak ada yang dapat membuktikan secara ilmiah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun mafsadahnya, mudaratnya harus disesuaikan dengan perjalanan dia, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan secara syariat. Jangan demi mafsadah lalu kita mengorbankan syariat yang pada hakikatnya adalah mudarat. Karena pembuat syariat ini telah memberikan penjelasan secara terperinci tentang mafsadah dan mudaratnya. Mana yang mafsadah dan mana yang mudarat telah dijelaskan. Maka tidak ada mafsadah, tidak ada manfaat bagi orang yang berjalan di atas bid'ah itu. Enggak ada manfaatnya. Adapun umat Islam untuk berkembangnya ini salah. Berarti kita belum belajar atau belum mengetahui tentang sejarah aslinya. Maka cobalah kita membaca kitab-kitab para ulama. Bagaimana sejarah awalnya Maulid itu, siapa yang membuatnya pertama kali. Pada abad keempat Hijriyah, orang-orang Syiah Rafidah yang membuat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syiah Fatimiyah Qaramitah di Mesir, dengan beberapa macam maulid. Ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid Khalifah mereka. 6 macam maulid. Orang-orang Rafidah, kaum zindik ini, Qaramitah yang menyerang Ka'bah Baitullahil Haram, yang mengambil Hajar Aswad dari sana, itu yang membuat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin tidak. Ini pembuktian ilmiahnya ada. Bisa dibaca di kitab-kitab, silahkan baca kitab-kitab. Adapun Salahuddin Al-Ayyubi ada dinisbahkan kepadanya. Justru yang ada sebaliknya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lah yang memberantas maulid pertama kali sebelum perang salib. Karena dia mengatakan
bahwa ini akan melemahkan semangat juang umat Islam. Maka dia mengeluarkan surat keputusan untuk dihentikan. Setelah dia wafat, maka sebagian manusia menghidupkan lagi. Karena bagaimana akan perang salib kalau kita sama dengan pasukan salib dalam perayaan Maulid dengan perayaan Natal? Maka dihentikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk perang salib. Dan sebelum dia memerangi kaum pasukan salib, dia perangi dulu Syiah Fatimiyah di Mesir yang membuat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kerusakan dan kekufurannya. Karena Syiah Fatimiyah ini adalah kaum batiniyah yang mempunyai i'tiqad yang menyimpang dari i'tiqad Islam, dan membunuhi para ulama dan membunuhi kaum muslimin, mencegat orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Ini yang ada dalam Islam. Silakan saudara merdeka dan saudara bisa membahasnya dan saudara bisa membacanya seperti di kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya oleh Imam Al-Hafidh Ibn Katsir, atau di kitab Al-Kamil oleh Al-Imam Ibn Athir dan lain-lain. Barangkali cukup sampai sini. Ya. Barangkali cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya materi sampaikan dan jawaban pertanyaan Ustaz Tugas sudah kita hari ini, dan jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, para hadirin sekalian di majelis ini, dan mudah-mudahan